Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurziana Fetia Dewi, NIM 2024 10 10 20 20 dari kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang modul praktikum Select Multitable 1. Nah, untuk poin yang pertama yaitu Select 2 table. Untuk soalnya, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, kita langsung masuk ke query-nya yaitu select p.product_name, p.unit_price, c.category_name dari tabel produk P, join kategoris C on p.category ID sama dengan c.category ID, order by category name ascending. Nah, di sini pada kategori name kita menggunakan ascending karena pada soal yang diminta yaitu terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, jadinya kita pakai ascending karena ascending itu mengurutkan tabel dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita langsung eksekusi. Nah, outputnya yaitu ditampilkan produk name, unit price, serta kategori name. Nah, untuk kategori name-nya sendiri yaitu sudah terurut dari huruf yang paling kecil ke yang paling besar. Misalnya beverage, terus condiment, confection, dan seterusnya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaannya. Nah, kita langsung ke query-nya yaitu select c.componentname, o.order_id as ID transaksi, o.order_date from customer C, join orders O on c.customer_id sama dengan o.customer_id, order by company name ascending. Nah, pada soal yang nomor 7 ini sama seperti soal sebelumnya, kita memakai perintah order by company name ascending. Karena pada soal diminta untuk menampilkan tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaannya. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel company name, ID transaksi, serta tabel order date. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, kita langsung ke query-nya yaitu select o.order_id, o.order_date, od.product_id from orders O, join order detail OD on o.order_id sama dengan od.order_id. Nah, di sini untuk menampilkan ID barang, kita bisa mendapatkan dari tabel produk serta bisa juga didapat dari tabel order detail. Nah, tetapi karena di sini yang diminta yaitu ID barang yang dibeli, jadinya kita menggunakan tabel produk ID dari tabel order detail. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan order ID, order date, serta produk ID-nya. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu select lebih dari 2 tabel. Untuk soal yang pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, kita langsung masuk ke query-nya yaitu select o.order_id, o.order_date, p.product_name, od.unit_price as harga jual, from order O, join order details OD on o.order_id sama dengan od.order_id. Dijoinkan lagi produk P on od.product_id sama dengan p.product_id. Nah, untuk order ID dan order date di sini dari tabel order, kemudian untuk produk name dari tabel produk, sedangkan unit price dari tabel order detail. Nah, di sini kita memakai 3 tabel, jadinya kita menggunakan perintah join lebih dari 1. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan order ID, order date, produk name, serta harga jualnya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, langsung masuk ke query-nya yaitu select e.firstname, e.lastname as nama lengkap, t.territory description from employees A, join employees territories ET on e.employee ID sama dengan et.employee ID, dijoinkan lagi oleh tabel territories T on et.territory ID sama dengan t.territory ID. Nah, untuk nama lengkap employee kita bisa mendapatkan dari tabel employee, kemudian untuk tempat employee itu bekerja bisa dilihat dari territory description pada tabel territory.
Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan nama lengkap serta territory description-nya. Nah, untuk nama lengkap Andre Fuller itu bekerja di Westboro, dan seterusnya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, langsung masuk ke query-nya yaitu select c.company name as nama customer, o.order ID, o.order date, s.company name as nama shipper, from customers c join orders o, on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Join shippers s, on o.shipvia sama dengan s.shipper ID. Nah, pada o.shipvia ini, karena pada tabel order itu tidak ada shipper ID, jadinya kita pakai shipvia yang sama dengan shipper ID. Nah, kita langsung eksekusi. Nah, di sini sudah ditampilkan nama customer, order ID, order date, serta nama shippernya. Kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, untuk query-nya yaitu select c.company name, c.category name from suppliers as join product P, on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID, join kategoris C on p.category ID sama dengan c.category ID. Nah, langsung kita eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan nama supplier exotic liquid dengan kategori barang yang disuplai adalah beverage. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu select multi-table dengan syarat. Untuk yang poin C ini sama seperti poin B tadi, tetapi pada poin C ini ada syarat yang menentukan. Contohnya pada soal nomor 5, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Nah, kita langsung masuk ke query-nya yaitu select p.product name, p.unit price, c.category name from product P join kategoris C on p.category ID sama dengan c.category ID, where category name sama dengan beverage and unit price kurang dari 10. Nah, di sini syaratnya yaitu kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Jadinya kita memakai syarat where. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel produk name, unit price, serta kategori name-nya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, kita langsung masuk ke query-nya yaitu select c.company name, o.order ID, o.order date, from customers C join orders O on c.customer ID sama dengan o.customer ID, where country USA and extract years from order date kurang dari 1997. Order by order date ascending. Nah, karena yang diminta di sini dalam bentuk tahun, jadinya kita gunakan perintah ekstrak dan pada tanggal diurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Kita gunakan ascending. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini untuk order date-nya sudah terurut dari yang terkecil, yaitu tanggal 22 Juli tahun 1996. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, kita langsung ke query-nya yaitu select c.company name, o.order ID, o.order date, s.company name as nama shipper, from customer C join order O on c.customer ID sama dengan o.customer ID, join employees on e.employee ID sama dengan o.employee ID, dijoinkan lagi oleh tabel shipper, s on o.shipvia sama dengan s.shipper ID, where O ship country sama dengan e.country, and extract year from order date lebih dari 1997. Nah, di sini syaratnya kita gunakan where O.ship country sama dengan e.country, karena di sini yang diminta
yaitu nama shipper yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, kemudian untuk tanggal ordernya kita ekstrak ke dalam bentuk tahun. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel company name, order ID, order date, serta nama shippernya. Untuk soal yang selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, kita langsung ke query-nya yaitu select s.company name, c.category name, p.unit price dari tabel supplier s join product p on s.supplier ID sama dengan p.supplier ID dijoinkan oleh tabel kategori C on p.category ID sama dengan c.category ID where p.unit price between 5 dan 10. Nah, karena di sini syaratnya produk yang harganya 5-10 dolar, jadinya kita gunakan perintah between. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan company name, kategori name, serta unit price yang harganya antara 5-10 dolar. Next. Untuk poin yang terakhir yaitu self join dan outer join. Untuk soalnya yaitu jika S1 many dan E2 one, tunjukkan key di S1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin S1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer? Apakah tabel S1 atau tabel E2? Nah, karena S1 many dan E2 one, jadi E2 pada tabel E2 yang digunakan untuk join adalah primary key, yaitu employee ID. Kemudian untuk S1 yang digunakan untuk join adalah foreign key, yaitu reports to. Jadi, yang menjadi manajer adalah tabel E2, karena E2 memiliki primary key dan sebagai pimpinan yang merupakan sisi one. Sedangkan S1 merupakan sisi many, sehingga E2 sebagai manajer yang mempunyai banyak bawahan, yaitu S1. Jadi, di sini key yang digunakan untuk menghubungkan S1 dan E2 adalah untuk S1 report to, sedangkan E2 yaitu employee ID. Nah, kita langsung ke query-nya yaitu select E2.employee ID sama S1.reports to from employees E2 join employees E1 on E2.employee ID sama dengan S1.reports to. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel employee ID serta tabel reports to. Untuk soal yang selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 many dan E2 one. Nah, di sini sama seperti tadi, S1 itu many yang berarti bawahan, sedangkan E2 itu one yang merupakan pimpinan. Jadinya kita menggunakan query select E2.first name, E2 last name as nama lengkap pimpinan, E1.first name, E1.last name as nama lengkap bawahan dari tabel employees E2 dijoinkan oleh tabel employees E1 on E2.employee ID sama dengan E1.reports to. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk nama lengkap pimpinan Andre Fuller memiliki bawahan Nancy Dafolio dan seterusnya. Untuk soal yang terakhir yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi untuk menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan, di sini kita menggunakan key yaitu full outer join. Nah, kita langsung masuk ke query-nya yaitu select b.first name, b.last name as bawahan, p.first name, p.last name as pimpinan dari tabel employees B, full outer join employees P on p.employee ID sama dengan b.reports to. Nah, kita langsung eksekusi saja. Nah, di sini ditampilkan nama-nama bawahan yang tidak memiliki pimpinan, serta pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.